Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Salam jumpa dengan Zamir TV, tayangan informasi dan edukatif. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam berkarya tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini masih dalam wacana perpolitikan nasional Republik Indonesia, kita akan segera menemukan penerus atau pengganti dari Presiden Jokowi. Siapakah calon presiden yang pantas dan layak untuk menggantikan Jokowi? Pada era reformasi sekarang ini, banyak orang yang tidak paham perbedaan bebas berpendapat dan memaki. Setiap orang memang bebas berpendapat, tapi tidak boleh menyerang pihak lain, apalagi jika ada unsur fitnah dan hoak. Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling banyak menerima penghinaan dari para pembencinya. Tapi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi, serangan yang ditujukan kepadanya itu tidak mau dilaporkannya kepada polisi. Tapi meskipun dihina dan direndahkan, Pak Jokowi membalasnya dengan berbagai prestasi. Jokowi tidak pernah menaruh dendam dan sakit hati kepada para pembenci-pembencinya. Pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kemarin, Jokowi menyebutkan bahwa sering ia mendengar orang yang melontarkan ejekan, cacian, bahkan fitnahan kepadanya dengan mengatakan diantaranya plonga-plongo, bebek lumpuh, bahkan Fir'aun atau tolol, dan masih banyak lagi. Jokowi menanggapinya dengan santai. Dia menyatakan nggak apa-apa menerima itu semua. Yang membuat Jokowi sedih melihat hilangnya budaya budi pekerti luhur bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa memiliki sopan santun yang tinggi. Orang-orang luar negeri menganggap kita sebagai bangsa dengan hospitality yang sangat baik, tapi itu perlahan hilang dan dicemari dengan polusi budaya berupa caci maki dan hinaan semacam tadi. Banyak orang yang menghina Jokowi itu tidak paham bedanya mengkritik dan menghina. Kritik itu berbeda dengan makian, kritik berbeda dengan fitnahan. Sebagai bangsa demokrasi tentu sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang namanya kritik itu perlu dan penting di alam demokrasi, namun kritik perlu dilakukan dengan etika, bukan malah dengan caci maki bahkan fitnahan. Kritik dibangun berdasarkan fakta dan logika konstruktif, bukan hasil cocok logi dan karangan belaka. Jokowi menghadapi cacian dan hinaan itu perlu ditiru karena sikap tersebut menunjukkan sikap seorang negarawan. Itulah sebabnya atas kinerja Jokowi, hasil survei kali ini menunjukkan sebanyak 82% publik merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Hal ini disampaikan berbagai lembaga survei yang cukup kredibel, LSI, Litbang Kompas, juga SMRC. 80% kepuasan publik ini menjadi modal bagi Jokowi ketika mencari pengganti presiden setelah beliau. Kemana jari Jokowi mengarah, kesitulah perhatian orang untuk mengikut. Apapun yang dilakukan Jokowi, baik dari segi ucapan, berbusana ataupun tindakannya, selalu menjadi topik menarik dan diikuti oleh banyak kalangan. Begitu juga kemanapun arah pemikiran Jokowi selalu dinanti oleh orang-orang yang selama ini mendukungnya, sehingga pemilihan kontestasi pemilu ini akan diwarnai oleh siapa yang di-endorse oleh Jokowi. Hal inilah yang menjadi rebutan bagi para calon presiden saat ini, yang mana Prabowo Subianto selama ini yang telah dekat dengan Jokowi dan merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi selalu ingin
mengungguli pesaingnya dengan cara menempel kepada Jokowi supaya luapan suara pendukung Jokowi itu jatuh memilih Prabowo. Karena siapa yang mampu melanjutkan kerja Jokowi itulah sepertinya akan memenangkan persaingan dalam kontestasi pemilu kali ini. Maka gerakan-gerakan untuk dapat di-endorse oleh Jokowi ini menjadi gerakan yang terus akan dilakukan di dalam masa kampanye dalam pemilu kali ini. Hal itu sah-sah saja dilakukan oleh siapapun calon, asalkan dapat menjaga stabilitas suasana dalam menuju pemilihan ini dalam keadaan fair dan terus menjaga dari berbagai macam kecurangan, baik bertebarannya fitnah-fitnah dan hoak yang bermunculan dieliminir, supaya politik culas yang menggunakan fitnah dan berita dusta sebagai alat propaganda tidak terjadi lagi. Saat ini berbagai macam perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat adalah calon presiden yang diunggulkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto masing-masing memiliki karakter yang berbeda menjadi suatu pergunjingan yang terus diperbincangkan. Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi motor perubahan yang mendobrak atas rezim saat ini terus digaungkan. Upaya dilakukan agar Anies Baswedan ini menjadi motor untuk mereka-mereka yang tidak sejalan dengan Jokowi terus menjadi pembicaraan di setiap sosial media. Hal ini sah-sah saja karena memang Anies Baswedan telah mengatakan bahwa ia adalah antitesa daripada Jokowi. Namun upaya tersebut mendapat ganjalan-ganjalan dari berbagai pihak oleh karena Anies Baswedan tidak memiliki partai yang solid sehingga ia terjerat tidak akan mendapatkan tiket untuk masuk menjadi kandidat calon presiden. Demikian pula dengan Ganjar Pranowo yang selama ini mendapat stempel sebagai petugas partai, sehingga diragukan akan kemampuannya untuk memimpin Indonesia nantinya. Situasi Ganjar Pranowo ini seperti apa yang telah terjadi pada Jokowi pada tempo hari ketika pemilu, yang mana Jokowi juga dianggap sebagai petugas partai yang akan terus dalam ketiaknya pemimpin partai yaitu Megawati Soekarno Putri. Ia tidak akan mampu memiliki ide, gagasan, serta dianggap tidak punya keberanian untuk menuangkan kemampuannya di dalam memerintah Indonesia karena ia harus tunduk taat apa yang diperintahkan oleh Megawati. Namun hal itu telah dijawab oleh Jokowi dengan karyanya selama ini. Maka inilah yang perlu dicermati oleh Ganjar Pranowo dan para pendukungnya, bahwa ke depan ia harus mampu juga berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, bahwa ia mampu memimpin tanpa harus tunduk taat kepada apa yang diperintah oleh Megawati sebagai pemilik partai. Sebenarnya hal ini pun sudah dibantah oleh Megawati bahwa ia mengatakan dirinya lah juga termasuk sebagai petugas partai yang dipilih untuk melaksanakan apa yang menjadi tata tertib partai. Ke depan akan terus mewarnai wacana perpolitikan di Indonesia, apapun yang berkembang masih akan dinamis karena dunia politik tidak mengenal kawan abadi atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Selama kepentingan itu dapat terwujud, maka kawan bisa berubah menjadi lawan, lawan bisa berubah menjadi kawan. Untuk itu tidak perlu terulang lagi adanya politik ayat dan mayat, adanya politik yang mengkafir-kafirkan pihak yang tidak sejalan,
pihak yang berseberangan dengan pilihan kita tidak perlu didiskreditkan, karena pengalaman pemilu tempo hari telah membuktikan bahwa orang yang kita dukung pun ternyata bisa berbalik arah. Terbukti bahwa para pendukung Prabowo yang fanatik mereka sakit hati setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi. Begitu pula halnya hari ini ketika kita mendukung seseorang, apapun yang kita dukung itu, maka di tengah jalan pun mereka bisa saja berubah pikiran. Untuk itu kita tidak perlu membawa dukungan ini ke ranah kehidupan bermasyarakat berkelanjutan. Kontestasi yang terjadi hanyalah persaingan untuk memenangkan pertarungan politik, dan itu tidak perlu menyakiti satu sama lain. Maka siapa yang memenangkan pemilu adalah mereka yang memiliki gagasan yang lebih baik, yang lebih dapat diterima oleh khalayak ramai. Tidak zamannya lagi seorang mertua memecat menantunya gara-gara berbeda pilihan politik. Sudah tidak zamannya lagi seorang istri meminta cerai gara-gara suaminya mendukung yang tidak sesuai dengan pilihan istri. Jangan ada lagi politik culas yang menggunakan fitnah dan berita dusta sebagai propaganda yang dibalut dengan baju agama, karena ini akan menjadi bencana kemanusiaan dan tragedi di atas demokrasi. Demokrasi mensyaratkan kesetaraan dan toleransi. Klaim-klaim kebenaran serta kultus pada seseorang akan mengkebiri akal sehat dan menjungkir balikkan fakta. Mereka yang memiliki kandidat yang tidak sesuai dengan apa yang didukungnya sudah tidak zaman lagi dituding sebagai sesat, sebagai dakjal, sebagai orang kafir dan lain sebagainya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Politik ke depan harus diwarnai politik adu gagasan, adu kemampuan, bukan adu identitas. Politik ayat dan mayat akan merobek tenun kebangsaan yang telah dirajut selama ini. Ke depan mencari pemimpin yang punya nyali, pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai pelayan kepada rakyat yang ia pimpin, bukan sebagai penguasa yang ingin menguasai dari yang ia pimpin. Memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan menguasai rakyat itu. Tapi mungkin kata-kata pelayan itu rendah sekali buat mereka yang kelihatannya para elit-elit di dalam sebuah partai, biasa dilayani oleh para pelayan. Yang menarik di sini adalah posisi para calon presiden ini. Dari mana mereka latar belakangnya? Apakah dari rakyat atau dari elit rakyat? Rakyat sendiri untuk menilai mana yang lebih mereka butuhkan untuk kehidupan ke depan. Demikian ulasan Zamir TV. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.